Auzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dalam hadis yang lalu disebutkan apabila seseorang hamba mengucapkan, "Tunjukilah kami ke jalan yang lurus," sampai akhir surat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Al-Fatihah ayat 7, berkedudukan menafsirkan makna Sirotol Mustaqim. Menurut kalangan ahli nahwu menjadi badal, dan boleh dianggap sebagai athof bayan. Orang-orang yang memperoleh anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang disebutkan di dalam surat An-Nisa melalui firman-Nya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. An-Nisa ayat 69-70. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 7. Menurut jumhur ulama, lafaz gairi dibaca jar berkedudukan sebagai naat atau sifat. Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca gairo secara nasab karena dianggap sebagai hal atau keterangan keadaan. Hal ini merupakan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Qiraah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Sedangkan yang berkedudukan sebagai zulhal ialah domir yang ada pada lafaz alaihim, dan yang menjadi amil ialah lafaz anamta. Sebagian dari kalangan ulama nahwu ada yang menduga bahwa kata gairi dalam ayat ini bermakna istisna atau pengecualian. Berdasarkan tawil ini berarti istisna bersifat munqati, mengingat mereka dikecualikan dari orang-orang yang beroleh nikmat, dan mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beroleh nikmat. Dalam kalimat gairil makdubi alaihim, makna yang dimaksud ialah gairi sirotil makdubi alaihim, bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Dalam kalimat ini cukup hanya dengan menyebut mudhaf ilaihnya saja, tanpa mudhaf lagi. Pembicaraan dalam ayat ini dikuatkan dengan huruf la, untuk menunjukkan bahwa ada dua jalan yang kedua-duanya rusak, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Di antara mereka ada yang menduga bahwa huruf la dalam firman-Nya, walat dolin, adalah la zaidah atau tambahan. Bentuk kalam selengkapnya menurut hipotesis mereka adalah seperti berikut, bukan jalan mereka yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Karena itu, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam di dalam kitab Fadu'ilil Quran meriwayatkan sebuah asar Abu Muawiyah, dari Amasi dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, disebutkan bahwa Umar radhiyallahu an pernah membaca gairil makdubi alaihim wa gairid dolin. Sanad asar ini berpredikat sahih. Demikian pula telah diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwa dia membacanya demikian. Tetapi dapat diinterpretasikan bahwa bacaan tersebut dilakukan oleh keduanya yaitu Umar dan Ubay, dengan maksud menafsirkannya. Dengan demikian, bacaan ini memperkuat apa yang telah kami katakan,
yaitu bahwa sesungguhnya huruf la didatangkan hanya untuk menguatkan makna nafi agar tidak ada dugaan yang menyangka bahwa lafaz ini diatafkan kepada allazina an'amta alaihim, juga untuk membedakan kedua jalan tersebut dengan maksud agar masing-masing terpisah jauh dari yang lainnya. Karena sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahli iman mengandung ilmu yang hak dan pengamalannya. Sedangkan orang-orang Yahudi telah kehilangan pengamalannya, dan orang-orang Nasrani telah kehilangan ilmunya. Karena itu dikatakan murka menimpa orang-orang Yahudi dan kesesatan menimpa orang-orang Nasrani. Orang yang mengetahui suatu ilmu lalu ia meninggalkannya, yakni tidak mengamalkannya, berarti ia berhak mendapat murka. Lain halnya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang-orang Nasrani di saat mereka mengarah ke suatu tujuan, tetapi mereka tidak mendapat petunjuk menuju ke jalannya, mengingat mereka mendatangi sesuatu bukan dari pintunya, yakni tidak mengikuti perkara yang hak, akhirnya sesatlah mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat lagi dimurkai. Hanya, yang dikhususkan mendapat murka adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Al-Maidah ayat 60. Yang dikhususkan mendapat predikat sesat adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Mereka telah sesat sebelum kedatangan Muhammad dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 77.